Horseback ini ar-rimayah ala rukubil khail, ala zuhuril khail. Nama dalam bahasa Arabnya memanah di atas punggung kuda. Saya punya manuskrip judulnya Gunyatur Rami fi Ghayatil Marami lil Ma'ani. Ini manuskrip ini tulisannya Imam Taibugo Al-Baklamisi. Beliau seorang jenderal Mamluk. Kalau saya mengatakan teknik Mamluk gitu, kesan di kepala antum apa? Negara mana itu? Turki ya? Bukan Turki, Mesir. Karena ibu kotanya Mamluk itu Mesir dan Syam, itu wilayahnya. Turki justru yang meruntuhkan dinasti Mamluk itu Turki Utsmani. Turki Utsmani itu yang meruntuhkan dinasti Mamluk. Tapi ya memang waktu itu perjalanan sejarah seperti itu. Nah, dinasti Mamluk ini dulu ada namanya Atabek. Atabek itu semacam orang kaya. Dia kalau sekali beli budak tuh 3.000 langsung. Budak-budak kecil, anak-anak budak hamba sahaya. Nah, mereka anak-anak kecilnya dikader. Karena tempatnya itu di pinggir Sungai Nil, maka dinamakan namanya Mamluk Bahriya. Tentara-tentara di kalangan para budak yang dikader jadi tentara. Nah, di dalam barak militer itu mereka bukan hanya dilatih tentang ilmu perang, tapi juga dilatih, mereka diajarkan ilmu fikih, ilmu sastra, hafal Quran. Maka tidak sedikit dari tentara-tentara Mamluk itu setelah mereka pensiun jadi tentara, mereka jadi ulama besar. Ada yang jadi sastrawan, termasuk Imam Taibugo. Ini beliau mengubah tentang prinsip-prinsip horseback itu dengan menggunakan untaian-untaian syair Arab. Padahal Imam Taibugo itu orang Yunani. Nama aslinya Taibugo Al-Ashrafi Al-Baklamisi Al-Yunani. Jadi dari Yunani. Nah, beliaulah yang menyusun sebenarnya buku atau kitab yang beliau tulis itu adalah dokumentasi pelatihan selama beliau berada dalam camp militer. Setelah pensiun ditulislah di antaranya ilmu horseback. Horseback di dalam apa namanya? Di dalam ilmu memanah berkuda ini, kalau beliau mengatakan ini nihayah, puncak. Karena di dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, "Warmu warkabu, wa antarmu ahabbu ilayya min antarkabu." Memanahlah kalian dan berkuda. Jadi memanah dan berkuda. Tapi kalau seandainya nggak bisa digabung dua disiplin ini, antarmu kalian memanah, ahabbu ilayya, lebih aku suka daripada kalian naik kuda. Nah, maka kalau kita lihat dari tuntutan umat, tuntutan zaman, menunggang kuda, ilmu menunggang kuda dan memanah ini adalah dua disiplin yang disebutkan langsung di dalam Al-Quran. Dua ini. Maka Nabi mengatakan kalau gabung dua-duanya itu lebih bagus. Tapi kalau karena sulit ya, menggabungkan dua disiplin ilmu ini, memanah, berkuda, maka Nabi mengatakan kalian memanah lebih aku suka daripada berkuda. Karena berkuda itu memang harus ada kuda, harus ada tempat, harus di Temboro itu kurang lebih ada mungkin kemarin informasinya 83, yang terbaru mungkin 100 lebih kuda di Temboro. Berapa? 106 ekor kuda. Satu kuda setiap bulan 2 juta. Lebih mahal biaya hidup per bulan kuda daripada santri yang mondok itu sendiri di Temboro itu. Saya lihat itu kalau sakit itu dikasih habutus sauda, dikasih madu. Saya sakit nggak pernah dikasih madu sama istri saya. Saya bilang, alah itu nanti kalau manah ya keringet-keringetan sendiri, sembuh-sembuh sendiri. Jadi memang perlu iman khusus itu untuk mengumpulkan dua disiplin ilmu ini. Tapi karena hajat memanah terhadap membela Islam itu lebih tinggi daripada berkuda, maka kita lihat di antara dua olahraga ini yang ada ancamannya kalau ditinggalkan memanah. Tidak ada satupun ancaman kalau orang itu suka kuda terus berhenti berkuda, nggak ada ancamannya. Tapi kalau memanah, wah berat. Maka kalau memanah nggak ada liburnya.
nggak ada libur. Tapi kalau berkuda boleh libur, boleh libur. Maka Nabi memprioritaskan dari segi hajatnya umat itu kepada salah satu dari dua olahraga ini. Tapi kalau mau puncak, gabungkan. Nah, antum ini kalau sudah horseback, berarti apa itu ya? Apa namanya? Mungkin kalau di surga tuh, kalau dilihat surganya tuh silau, tinggi sekali. Karena setiap lontaran anak panah itu darajatun fil jannah. 1 derajat di surga. Kita berbicara mengenai horseback. Kalau memanah, kalau ditinggalkan berat. Di dalam sebuah riwayat, man ta'allama ramya ba'dama 'alimahu falaysa minna. Barang siapa yang belajar memanah kemudian dia tinggalkan, maka dia bukan termasuk golonganku. Dalam riwayat lain, faqad asa, dia telah bermaksiat kepada Allah. Dalam riwayat lain, faqad kafar, dia telah kufur nikmat. Dalam riwayat lain, nikmatun sulibaha, nikmat yang dicabut oleh Allah dari dalam diri dia. Dia berat. Jadi kalau sudah memanah, tidak boleh berhenti. Memanah itu seperti kelas ninja, bisa masuk nggak boleh keluar. Keluar mati kita, tidak boleh. Kita maksiat, tidak boleh. Dan dia harus terus istiqomah. Istiqomah harus terus. Tekniknya itu harus selalu dijaga, diawasi. Kalau memanah, maka Imam Abdullah ibnu Maimun beliau mengatakan 3 hari saja seseorang tuh nggak memegang busurnya, maka dia telah balik jadi pemula, balik lagi. Jadi dia harus continue latihan terus, maka nggak boleh berhenti tuh. Terus kalau memanah. Maka ada seorang sahabat namanya Sayyidina Uqbah ibnu Amir, umurnya 70 lebih, tapi latihan mana terus? Tertatih-tatih, mungkin kakinya nyabut anak panah itu bolak-balik. Maka ada seorang tanya kepada Sayyidina Uqbah ibnu Amir, sudah tua, kenapa terlalu memaksakan diri memanah seperti ini? Maka beliau mengatakan, kalau bukan karena telinga saya ini pernah mendengar langsung Rasulullah SAW bersabda, man ta'allama ramya, man taraka ramya ba'da ma 'alimahu. Barang siapa yang meninggalkan memanah selepas dia tahu, falaysa minna. Saya tak istirahat sebenarnya, tapi berhubung kuping saya langsung mendengar sabda itu dari Nabi, maka saya nggak akan tinggalkan. Maka Sayyidina Uqbah ibnu Amir ketika wafat, beliau meninggalkan 70 busur. Masing-masing busur ada quivernya, dan masing-masing quiver ada anak panahnya sendiri-sendiri. Dan beliau berwasiat, kalau saya wafat, seluruh 70 busur saya dengan quiver dan anak panahnya saya infakkan fisabilillah. Jadi sahabat itu sekali dengar hadis ancaman tidak boleh meninggalkan, itu sudah cukup. Itu busurnya sudah 70 itu. Artinya langsung serius dan total dalam memegang ilmu ini. Nah, kita ini butuh seperti itu. Jadi antum lihat kuda ini ya, rasanya berkuda, rasanya memanah itu lain. Saya agak sulit saya bicara. Oke, ini kebetulan ada ini. Antum perhatikan makanan yang ada di depan saya. Tahu dengan pastel ini sama nggak rasanya? Tidak. Tapi kan sama makanannya kan? Rendang punya cita rasa yang berbeda. Tahu memiliki rasa yang berbeda. Tempe punya rasa yang berbeda. Tahu, tempe, rendang adalah makanan, cita rasanya di lisan, di lidah kita itu berbeda. Makanan itu adalah kebutuhan jasmani. Nah, ruhani kita, ruh sebagai substansi kehidupan itu juga bisa merasakan kenikmatan. Nah, kalau makanan tempe, rendang, tahu itu adalah nutrisi untuk jasmani, maka amal ibadah itu nutrisi untuk ruh. Berarti subhanallah itu harus lain rasanya dengan alhamdulillah, harusnya. Sholat duha sama sholat tahajud itu rasanya beda. Yang rasakan siapa? Ruh. Harus beda. Memanah sama berkuda itu rasanya beda. Sama ya. Oh, berarti sakit. Gitu. Ketika seluruh makanan rasanya pahit, berarti orang ini tipes. Itu aja. Tipes dia, sakit. Atau terasa berbeda, cuman dia nggak begitu menikmati. Kenapa? Ternyata sariawan.
Nah begitu juga ruh. Ruh ini bisa merasakan nikmatnya amal itu bila dia sehat. Jadi berkuda itu ada nikmatnya yang sendiri. Yang merasakan mana? Ruh. Memanah itu punya kenikmatan sendiri. Yang rasa siapa? Ruh. Kok nggak terasa? Kalau nggak tipes, sariawan itu ruhnya. Itulah makna di dalam Al-Quran. Fi qulubihim marad wazadahumullahu marad. Wazadahumullahu marad. Di dalam hatinya itu ada penyakit. Dan Allah tambahkan kronisnya penyakit itu hingga betul-betul ibadah itu udah gak terasa lagi. Sama sekali ibadah itu gak terasa sama sekali. Bayangkan Nabi SAW satu lontaran anak panah itu sama dengan memerdekakan satu budak. Dalam riwayat lain satu lontaran anak panah nuron yaumal qiyamah akan menjadi nur pada hari kiamat. Orang meniti sirat secepat. Sirat itu tipis. Dan ketika orang meniti sirat itu gelap gulita. Gelap gulita. Ada orang yang cahayanya untuk jalan di sirat itu membentang dari Madinah sampai Son'a dalam sebuah riwayat. Berarti dari Madinah sampai ibu kota Yaman, Son'a. Berarti lapang, terang benderang hingga jalan itu los begitu, mudah. Ada yang cahayanya ketika melewati sirat itu hanya satu hasta. Satu hasta dia jalan. Ada yang cahayanya itu cuman di jempol kakinya menyala. Nyala, dia jalan. Nah, ada orang yang jempolnya itu bercahaya, kadang mati, kadang hidup. Kalau dia hidup, dia jalan. Kalau mati, dia berdiri di sirat itu. Nggak hidup-hidup. Nyala lagi, jalan lagi dia. Jadi lama betul dia sampai ke dalam surga. Nah, ada amalan-amalan khusus oleh Rasulullah SAW diberitahu akan menjadikan nur pada hari kiamat. Di antaranya berangkat sholat subuh dalam keadaan gelap gulita. Nanti akan diberikan cahaya pada hari kiamat. Yang kedua, termasuk salah satunya, setiap satu lontaran anak panah yang kita lepas, itu nuron yaumal qiyamah. Masya Allah. Berarti semakin banyak latihan, itu kalau melewati sirat kayaknya itu terang benderang. Seandainya ketika kita melepaskan anak panah kita hadirkan janji Rasulullah ini, kan kecil lah urusan-urusan yang tidak substansi, apalagi cuman beda. Yang benar tuh begini, hal-hal yang remeh-remeh dijadikan persoalan. Aneh. Memang sesuatu tuh kalau nilainya besar, biasanya ujiannya juga ikut besar. Jadi pemanah ini adalah orang yang paling mudah khilaf sejak dulu itu. Tapi khilafnya itu lebih baik dulu daripada sekarang. Kalau ikhtilafnya orang dulu, ikhtilaf para ulama. Kalau sekarang ikhtilaf para juhala. Kalau dulu ikhtilafnya itu orang-orang alim. Kalau ini ikhtilafnya sama-sama bodoh. Ibarat saling jambak tapi sama-sama botak. Nggak tahu mau jambak apa. Iya, sama-sama nggak punya ilmu, bertengkar, berdebat. Ini aneh ini. Zaman dahulu Imam Abu Hasyim sama Imam Thohir itu nggak pernah akur itu pengikutnya. Kata pengikut Imam Abu Hasyim kalau di medan jihad, kata pengikut Imam Abu Hasyim itu, lihat tuh, orang-orang bermazhab Thohir, itu tembakannya pendek katanya, karena mereka itu kalau nembak itu berhadapan dengan target. Jadi kalau saya megang busur begini, posisi tangan saya 1. Kalau saya miringkan badan saya 2. Kalau saya total 3. Berarti semakin miring, tarikannya semakin panjang. Maka orang-orang mazhab Imam Abu Hasyim, karena mereka itu miring total, tembakan kami itu lebih mematikan daripada tembakannya orang bermazhab Thohir. Tersinggung orang mazhab Thohir, kata balas lagi. Memang tembakan kami itu tidak begitu panjang, tarikan kami tidak begitu panjang. Tapi kalian, orang-orang mazhab Abu Hasyim, karena miring itu lengannya nggak ada yang selamat, itu mesti kena string semua. Memang begitu kenyataannya. Jadi dulu terjadi perbedaan, tapi tidak ada satupun di antara mereka yang mundur dari barisan jihad berhubung karena beda mazhab. Nggak ada. Tapi kita ini cuman beda hal, kecil.
sudah nggak mau datang kalau ada perlombaan di sana. Ada dia nggak di sana? Ada Pak Ibu di sana? Kalau ada Pak Ibu saya nggak mau datang. Ini kan namanya ikhtilaf juhala, ini namanya perbedaan pendapat orang-orang bodoh, aneh. Nggak seperti itu kita dalam memanah. Memang memanah itu ujiannya besar. Ujiannya besar. Dulu ada seorang imam besar namanya Imam Abu Ja'far Al-Harawi. Imam Abul Hasan Ja'far Al-Harawi ini beliau menemukan teknik memanah lurus di bawah tali. Jadi beliau dulu orang kaya. Imam Abul Hasan Ja'far Al-Harawi itu beliau orang kaya. Beliau telah menghabiskan seluruh hartanya untuk belajar ilmu memanah. Akhirnya beliau menemukan teknik memanah lurus di bawah tali. Jadi kalau target itu dipasang, nanti di tengah target itu dipasang tali lurus, nanti dipasang sebuah pasak diikat, nanti beliau memanah di bawah tali itu. Nanti anak panah melesat lurus di bawah tali sampai ke target, terus begitu. Jadi beliau yang menemukan. Beliau juga menyusun kitab khusus 120 cara masang string, satu buku sendiri itu. Jadi cara masang string kalau begini itu 120 cara. Kita taunya cuma satu. Artinya khazanah ilmu Islam itu dalam bidang memanah itu sudah sampai pada puncaknya sebenarnya. Jadi kita hampir-hampir kita bisa mengatakan kita tidak menemukan apa-apa sekarang ini. Kita nggak bisa menemukan apa-apa. Zaman itu itu sudah ditemukan bagaimana busur itu, namanya busur untuk pertempuran di laut itu sendiri, namanya busurnya Bazmaria. Ada namanya busur untuk Al-Hubud. Busur Hubud itu untuk dataran tinggi, dari bawah ke atas. Nanti kalau dari atas kalau dari bawah ke atas namanya busur Su'ud. Tapi kalau dari atas ke bawah untuk dataran rendah itu namanya busur Hubud. Ada namanya busur musim semi, ada busur musim hujan, ada banyak sekali. Belum anak panah. Anak panah nanti berkelas-kelas. Nanti model shaftnya begini, nanti untuk pertempuran itu sudah selesai. Kita tinggal membaca, mengkaji dan cerdas sedikit. Karena memang memanah berkuda ini adalah ilmu orang pintar. Tidak ada bagian orang bodoh di sini. Kenapa? Rumit, rumit betul. Harus begini, harus telaten dan lain sebagainya. Nah, saya kembali kepada pembahasan horseback. Dua olahraga memanah berkuda ini disebut di dalam Al-Quran secara spesifik. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail. Jadi wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan diri kalian untuk menghadapi musuh kalian. Min quwwatin berupa kekuatan. Rasulullah SAW menafsirkan kata-kata kuwah di sini artinya adalah memanah. Kemudian di situ wamir ribatil khail, dan menambat kuda. Jadi ada dua olahraga yang disebut dalam Al-Quran, memanah dan berkuda. Memanah dan melatih kuda. Akan tetapi berkuda itu disebut lebih spesifik daripada memanah, karena disebut wamir ribatil khail, langsung disebut kata-kata khail kuda. Tapi kalau memanah itu butuh tafsir. Nabi yang tafsirkan makna kuwah di dalam wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah itu adalah maksudnya memanah. Dua olahraga ini kalau bergabung, Nabi SAW di situ menyebutkan makna kuwah adalah memanah. Kalau dua-duanya digabung, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, yaitu memanah, wa mir ribatil khail, dan berkuda. Apa manfaatnya? Satu, langsung disebut dalam Al-Quran, turhibu nabihi aduwallaha wa aduwakum, menggetarkan hati musuh Allah dan musuh kalian. Jadi kalau pingin umat Islam itu berwibawa, satu sih di antaranya yang termaktub di dalam Al-Quran fadilahnya, yaitu kembalikan mereka untuk selalu memanah dan berkuda. Insya Allah umat Islam ini sekarang kehilangan siung seperti singa ompong. Dia nggak punya taring, nggak menakutkan. Kenapa? Apa sebabnya? Ada satu amalan yang ditinggalkan yang disebutkan dalam Al-Quran. Kalau dua perkara ini dipegang, maka menggetarkan hati musuh Allah dan musuh kalian. Apa itu? Memanah dan berkuda. Dua ini.
turhibu nabihi, dengan persiapan tersebut yaitu berupa kuda dan memanah, berkuda dan memanah, menggetarkan hati musuh kalian dan musuh Allah. Kemudian disebut lagi wa akharina min dunihim, dan menggetarkan hati musuh selain itu. Siapa wa akharina min dunihim? La ta'lamunahum, kalian nggak tahu musuh itu. Allahu ya'lamum, hanya Allah yang tahu musuh itu. Siapa mereka? Menurut sebagian ahli tafsir, jin. Seorang yang pemanah berkuda itu insya Allah nggak ada yang pernah kesurupan, karena jin paling nggak suka orang memanah berkuda ini, takut. Allahu Akbar. Itu salah satu tafsir menurut sebagian ulama. Wa akharina min dunihim itu adalah jin. Jadi orang yang memanah berkuda itu di mata jin itu sangat menakutkan, sungkan. Jadi nggak ada pemanah itu kesurupan. Kok ada orang naik kuda kesurupan? Tidak ada itu. Berarti mungkin nggak ikhlas. Kalaupun ada itu mungkin nggak ikhlas. Ya. Wa akharina min dunihim la ta'lamunahum, kalian tidak tahu musuh itu. Allahu ya'lamu. Sebagian ulama ada yang menafsirkan wa akharina min dunihim itu maknanya adalah orang-orang munafik. Siapa di hatinya ada benih kemunafikan, kalau melihat pemanah dan berkuda takut itu. Artinya orang-orang munafik nggak bisa memanah. Bisa dipahami? Insyaallah. Seperti itu. Orang munafik itu sangat takut dengan orang pemanah berkuda. Artinya memanah berkuda itu nggak bisa dipegang oleh orang yang di hatinya ada kemunafikan, karena bertentangan, nggak kuat dia. Maka tidak usah takut bagaimana nasib para pemanah, karena memanah itu sendiri akan menyaring orang-orang yang khusus untuk dia. Tidak usah khawatir siapa nanti yang akan berkuda. Ya, Mas Aldo? Karena apa? Berkuda itu sendiri akan menyaring hanya orang-orang mulia untuk menunggang dia. Kudanya itu akan menyeleksi. Karena apa? Nggak sembarangan. Jadi memang menurut saya kita istiqomah saja. Kita tidak perlu menguras energi pikiran kita hingga kita berikhtilaf atau bertengkar dengan saudara muslim kita. Terus saja istiqomah, nanti Allah Subhanahu wa taala akan datangkan teman-teman yang mulia. Amin. Bahkan teman-teman yang kalian tidak pernah lihat. Siapa itu? Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ada 3 permainan yang selalu dihadiri oleh para malaikat. Pertama, yaitu ketika orang melatih kudanya. Jadi ketika orang asik melatih kudanya diputer, itu ada malaikat khusus dari langit itu turun, ikut menyaksikan. Antum tidak lihat. Antum bilang, "Beb, di Pekanbaru nih saya nggak punya teman berkuda nih." Kata siapa? Malaikat yang hadir itu apa antum nggak anggap itu? Ada temennya gak? Kami memanah di Pekanbaru ini dikit orangnya. Nggak apa-apa, yang penting yang rame yang dari langit. Nggak apa-apa. Maka Imam Ibnu Qayyim beliau mengatakan, kalau kalian memanah dan berkuda pakai minyak wangi, karena malaikat itu suka yang wangi-wangi. Begitu. Ada yang jualan minyak wangi? Oh gitu, bener itu. Itu yang bener. Pas. Cocok. Jadi kalau memanah itu pakai minyak wangi. Niatnya apa niatnya? Menghormati tamu-tamu dari langit. Itu niatnya. Bayangkan, ada nggak olahraga yang intensitasnya itu dengan malaikat, kecuali memanah dan berkuda. Jadi jangan merasa tidak punya teman. Teman itu banyak, masalahnya teman itu banyak. Minyak wangi, ya. Ada satu hal lagi, malaikat tuh paling nggak suka gambar. Maka kalau bisa target tuh jangan begitu tuh. Ya itu loh. Tutup bulat aja. Jadi dalam satu hadis, la tadkhulul malaikah baitan fihi kalbun wa taswir. Tidak akan masuk malaikat rahmat di suatu tempat yang di situ ada anjing dan gambar. Jadi kalau antum memanah, targetnya itu ada gambar hewan seperti itu, malaikat yang tadinya datang nggak jadi. Karena malaikat rahmat itu tidak bisa di suatu tempat yang ada gambarnya. Kalau bisa ya biasa saja gitu. Yang bulat-bulat itu apa? Tetap bisa manah kan? Masalah. Jadi
Ini kita orientasi kita ini langit bukan bumi. Ya. Jadi kita berbeda dengan dengan para pemanah-pemanah yang lain yang menganggap memanah ini hanya sebuah olahraga atau sebuah kesenian atau lain sebagainya. Tapi memanah ini di mata orang-orang beriman seperti bagaimana yang dianggap oleh ulama salaf dulu, ini suluk. Memanah ini apa? Suluk. Arahnya itu tazkiyatun nufus, pembirisan jiwa, membersihkan hati. Berkuda juga demikian. Nah, kemudian saya lanjutkan ayat tadi, wa akharina min dunihim la ta'lamunhum. Allahu ya'lamu. Kemudian anehnya, ayat itu ditutup dengan ayat infak. Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Artinya, busur itu mahal. Kuda itu mahal, ngurusnya itu mahal. Anak panah itu mahal. Nah, maka ditutup dengan ayat infak. Apa yang kalian keluarkan untuk kuda, untuk makan kuda, untuk beli busur, untuk beli panah yang mahal-mahal itu, Allah akan ganti fid dunya wal akhir wa antum la tuzlamun. Itu jadi tidak ada ceritanya orang yang mengeluarkan uangnya untuk kuda, untuk busur, untuk panah, itu keluar. Sesuatu yang keluar untuk memanah itu sebenarnya bukan keluar, masuk lagi. Enggak ada yang keluar. Maka setahu saya, tidak ada ceritanya pemanah atau berkuda itu setelah dia menggeluti ilmu memanah berkuda, kok tambah miskin tuh belum pernah saya temukan, satu pun. Kalaupun ada, mungkin nggak ikhlas. Kalaupun, tapi setahu saya belum pernah. Karena selalu naik dia, naik gitu. Karena ini janjinya Rasulullah di dalam hadisnya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, Man ta'allama ramya, barang siapa yang belajar memanah, a'tahu Allahu salasata asya'a fid dunya. Barang siapa yang belajar memanah, Allah akan beri dia 3 perkara di dunia ini. Artinya, nggak ada master dalam memanah itu. Karena belajar terus. Karena di situ dikatakan barang siapa yang belajar, artinya selalu belajar. Jangan merasa diri, saya ini sudah master. Semua sudah saya lalap itu ilmunya. Enggak ada. Maka Imam Taibugo beliau mengatakan, seandainya Allah panjangkan umurmu lebih dari umurmu yang sekarang, dan kamu habiskan semua untuk belajar ilmu memanah, kamu tidak akan bisa menguasai secuil pun dari ilmu memanah ini. Belum. Karena luas sekali. Luas sekali memanah. Barang siapa yang belajar memanah, Allah akan berikan dia 3 perkara di dunia. Pertama, al-haibatu indan nas. Al-haibatu indan nas. Allah akan al-izzatu indan nas. Allah akan berikan dia keagungan di mata manusia. Ya. Orang memanah itu Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia al-izzatu indan nas, wibawa di mata manusia. Jadi orang itu pingin dihormati. Dia butuh uang sekian miliar, nanti dia tempel fotonya di pinggir-pinggir jalan, tertulis di bawahnya, pilihlah atau cobloslah. Itu dia telah mengeluarkan uang ratusan juta, biar diagungkan manusia. Nggak bisa, malah posternya tuh ditaruh di pintu WC umum oleh sebagian orang. Kalau mau hidup kita ini agung, terhormat di mata manusia, sesuai dengan hadis Nabi, memanah. Al-izzatu indan nas. Minimal ya terhormat di mata istri lah, lumayan lagi. Ya. Lumayan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan berikan di dunia al-haibatu indal a'da, kewibawaan di mata musuh. Jadi orang tuh kalau memanah itu berwibawa di mata musuhnya. Nah, kita umat Islam ini kehilangan siung. Nah, sekarang ini misi kita mensiarkan memanah ini bukan hanya untuk sebagai permainan, tapi upaya untuk mengembalikan wibawa umat Islam. Yang ketiga, as-sa'atu fir rizki, Allah akan lapangkan rizkinya. Jadi barang siapa yang belajar memanah di dunia, Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan rizkinya. Coba antum saya tanya, setelah antum pegang ini ilmu memanah ini, olahraga mana nih, angkat tangan yang setahu saya tambah melarat aja, saya angkat tangan.
Siapa tambah meningkat, alhamdulillah rezekinya tambah dilapangkan. Insya Allah. Masya Allah. Ada satu hal yang saya harus garis bawahi di sini. Rizki di dalam hadis itu di kepala antum tadi langsung fulus ya? Ya, harta begitu? Hikmat. Dapat istri. Rizki itu ada dua. Kata Imam Ghazali, rizki itu ada dua. Ada rizki zohir, ada rizki batin. Rizki zohir untuk menopang kehidupan zohir kita jasmani. Ada rizki batin untuk menopang kehidupan batin. Rizki batin itu khusyuknya sholat, ikhlas, ridho dengan pemberian Allah. Itu tidak kalah pentingnya rizki itu. Antum ya, kalau punya uang nih di kantong sekarang ATM isinya di kantong tuh 2 miliar. Tapi antum jalan dari sini sampai ke rumah orang cemberut semua, enak nggak punya duit? Berarti senyumnya orang kepada antum tuh rizki dari Allah. Pulang ke rumah nggak bawa duit nih, nggak bawa duit, bawa nasi bungkus, 3 bungkus untuk istri, untuk anak, untuk antum. Di depan pintu istri sudah senyum menunggu. Tiba-tiba dari bawah ketiak istri muncul anak Abi begitu dengan riang tertawa sehat. Sambutan mereka di depan rumah itu rizki dari Allah. Itu tidak bisa dibeli dengan uang. Tidak bisa dibeli dengan uang. Itulah rizki. Itu teman-teman yang ada di samping antum duduk. Seandainya tahu aib antum, nggak bakal mau duduk di samping. Oh ternyata begini dia ternyata. Allah tutup aib kita hingga teman-teman kita menganggap kita ini orang baik. Itulah rizki dari Allah. Itu rizki dari Allah. Maka kita jaga. Nah, orang memanah itu Allah akan lapangkan rezekinya zuhir batin. Orang itu senang rasanya tuh, megang busur itu gembira rasanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan para pemanah itu 3 perkara kelak di akhirat. Wa antahu Allahu salasata asya' fil akhirah. Nanti kelak di akhirat ada 3 lagi yang diberi setelah diberi di dunia. Pertama, yuhsyaru ma'al mujahidina yaumal qiyamah. Dia akan dibangkitkan bersama para mujahid pada hari kiamat nanti. Senangnya cuma jebret. Senangnya berkuda muter-muter gitu sambil memanah. Tiba-tiba nanti ketika dibangkitkan pada hari kiamat, nengok kanan kiri, Masya Allah, ini siapa di samping saya kok? Mancung-mancung ini siapa? Kenalan antum siapa? Saya Sultan Muhammad Al-Fatih. Kalau antum siapa? Saya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Loh, kok saya ada di sini ya? Ternyata karena dia ikhlas belajar memanah, Allah bangkitkan bersama para mujahid kelak pada hari kiamat. Memanah saja. Terus memanah berkuda. Tahu-taunya nanti kita dibangkitkan bersama mereka. Yang kedua, yujawwizus sirata kal barqi. Orang yang belajar memanah itu akan meniti sirat secepat kilat. Langsung sampai. Jadi orang meniti sirat itu bermacam-macam. Ada yang sambil berlari karena sirat itu panjang. 500 tahun mendatar, 500 tahun mendaki, 500 tahun menurun. Jadi totalnya perjalanan orang meniti sirat itu 1.500 tahun perjalanan. Itu ada yang merangkak, ada yang berjalan, ada yang berlari, ada yang ngesot, ada yang tangan kanan sama kaki kanannya gelayut di sirat, yang kiri itu gelantung di neraka, ada yang lututnya sudah kena api juga. Macam-macam keadaan orang meniti sirat. Orang yang ikhlas belajar memanah melewati sirat secepat kilat. Langsung sampai. 1.500 tahun itu ditempuh dalam waktu kalbarki, seperti kilat yang menyambar. Langsung sampai. Alhamdulillah. Nah, kalau kita sudah tahu fadilahnya sebesar ini, baik untuk dunia atau akhirat kita, mau nggak kita diusik dengan hal-hal remeh? Kadang mangkel rasanya tuh. Kecil, urusan-urusannya nggak penting itu. Hanya urusan, ini hanya, dia itu nggak jelas itu. Dia ada surat-suratnya. Cuman hal-hal nggak penting-penting lah. Tidak ada yang substansi. Karena orientasi kita, pikiran kita itu adalah akhirat kita. Yang terakhir, orang yang belajar memanah itu akan dianugerahkan nanti kelak di akhirat, yadkhulul jannata bighairi hisab. Masuk surganya itu tanpa hisab. Apa maksudnya tanpa hisab? Orang masuk surga itu ada 2 model hisab.
Ada namanya hisaban yasiro, ada namanya hisaban golizo. Ada orang itu masuk surga tanpa hisab, ada namanya masuk surga bil hisab, tapi hisaban yasiro. Hisaban yasiro itu begini, dipanggil. Pertanyaannya global. Dulu kamu di dunia nggak pernah jaga mata ya, sering maksiat ya matamu ya. Maka dia mengatakan, benar ya Allah, saya nggak menjaga mata saya. Ya, saya ampuni. Sujud langsung, sujud, beri lagi. Dulu kamu di dunia nggak jaga tangan kamu nih, betul? Benar ya Allah, saya ampuni. Sujud lagi. Itu namanya hisab yasiro. Hisab yasiro itu pertanyaannya global, yang mana hikmahnya Allah ingin merasakan, ingin menampakkan kepada hambanya ini seperti apa kenikmatan diampuni, gitu. Jadi diperjelas dosanya, kemudian diampuni begitu, hingga terasa sekali rasa dinginnya ampunan Allah. Diampuni, sujud. Gitu. Dulu kamu di dunia, kamu sering datang ke majelis-majelis lalai, betul? Benar ya Allah, saya ampuni, sujud begitu. Nanti ujungnya dia masuk surga. Ini namanya hisaban yasiro. Artinya apa? Interogasinya itu ringan. Hisaban yasiro. Ada yang berat. Itu detail. Kamu belok kanan gang 9, ada perempuan pakai rok pendek warna hijau itu. Kamu lirik 2 kali itu. Pas kamu jalan 4 langkah, ada perempuan lagi naik Vario pakai kerudung kuning. Kok detail begitu? Ini calon diazab ini, neraka ini. Itulah makna dalam satu hadis, manukisa uziba. Barang siapa kok pertanyaannya kok detail, berarti neraka itu, diazab itu. Nah, berarti yang masuk surga ada 2, tanpa hisab, ada dengan hisab, tapi hisabnya adalah hisaban yasiro. Nah, untuk orang-orang memanah, masuk surganya tuh bila hisab, nggak ada tanya-tanya lagi, wush, langsung. Itu kalau ikhlas. Nah, karena derajatnya, karena fadilahnya tinggi, maka ujiannya juga tinggi juga, besar. Nah, ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita tempat ini. Karena di dalam kitab Imam Taibugo, beliau mengatakan buk'ah, tanah tempat orang latihan memanah berkuda, tidak boleh menggibah saudara muslim. Boleh. Gibah itu nggak mesti harus kata-kata yang jelek, konotasi yang jelek untuk saudara muslim kita. Dengan isyarah saja begini. Jadi itu gibah bil isyarah namanya, nggak boleh. Orang itu telah mengotori tempat latihan memanah itu dengan hal-hal yang buruk, tidak boleh. Karena apa? Kedudukan tempat latihan memanah dan berkuda itu seperti masjid. Artinya sama-sama tempat ibadah. Kita menuai ibadah, di situ didatangi oleh para malaikat, tempat latihan itu. Maka hormatilah tempat latihan. Maka Imam Ibnu Qayyim punya tertib. Sebelum latihan, sholat 2 rakaat di tempat latihan. Ambil sejadah, kiblat, sholat 2 rakaat. Niatnya apa? Sholat mutlak, biasa saja. Sholat sunnah begitu saja. Karena setiap latihan yang diawali dengan sholat 2 rakaat di tempat latihan akan selalu mendatangkan keberuntungan. Yang sering jatuh itu, kalau 2 rakaat sebelum latihan, insya Allah setelah itu naik kuda nggak jatuh-jatuh lagi. Karena apa? Sholat 2 rakaat di tempat latihan, miftahu kulli khair. Kunci untuk membuka seluruh kebaikan, kata Imam Ibnu Qayyim. Terus pakaiannya juga, pokoknya ibarat anulah. Sholat, pakai minyak wangi, berwudu, zikir. Maka suatu hari, ada seorang sahabat lapor kepada Nabi. Ini sudah azan ini. Azan, ada seorang sahabat datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, ini sudah azan, sudah masuk waktu. Mereka itu sebagian sahabat, ada yang masih memanah, lomba memanah. Lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, qad hadaratis shalah. Sudah, ini udah masuk waktu, mereka masih memanah. Maka Nabi mengatakan, hum fis shalah. Mereka itu dihitung sedang sholat. Maka Imam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan, seandainya memanah itu tidak punya fadilah, kecuali Nabi pernah menyamakan memanah itu dengan sholat, maka sudah cukup itu menjadi keutamaan terbesar dalam memanah. Jadi antum sepertinya keringetan juga, itu dianggap sholat itu.
dianggap sholat. Tapi terus jangan terus nggak sholat. itu berarti nggak ikhlas yang gitu. Ya, waktu sholat ya berhenti. Tapi ketika antum sedang memanah, itu dihitung seperti orang yang sedang sholat. Nah, layaknya orang sholat berarti menutup aurat, lisannya dijaga, matanya tunduk ke bawah. Oh, ini sebulan aja latihan begitu, insya Allah antum sudah bisa lari di atas air kayaknya itu. Karena sulit menjaganya itu. Terus terang, saya tuh setengah mati tuh. Pegang itu baca bismillah. Coba bayangkan, seandainya adab-adab memanah yang saya tulis dalam buku saya itu, ada bab adab memanah. Itu kalau antum amalkan, masya Allah, 4 bulan saja itu masya Allah. Antum lewat di kerumunan orang langsung pikirannya ini pingin sambil menantu orang ini. Cahayanya tuh lari. Iya. Ini kok gelap gulita karena orang kasihnya duit aja ini. Oh jadi duit ini. Enggak. Masya Allah. Kalau lihat pemanah, wah. Ujung-ujungnya pikir mau buat busur, buat anak panah. Hingga seluruh pemanah itu di keningnya ada rupiah semua. Wah ini jadi duit ini. Ini jadi duit. Jangan begitu. Kalau kita mau melihat saudara muslim kita, yang kita lihat tuh, oh ini jadi investasi amal saya. Investasi amal saya. Urusan yang itu datang sendiri. Wallahu ta'ala.